diasuhnya. Mari kita berdoa. Di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 133 pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ketiga. Namun mendahului pembacaan firman di saat ini, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus menyertai kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di kesempatan yang indah ini kami diberi waktu dan kesempatan untuk membaca kebenaran firman-Mu. Menyadari sungguh bahwa tugas dan pengabdian kita seperti di lembaga pendidikan ini semuanya menginginkan kerukunan dalam hidup persekutuan. Tetapi seperti apakah gambaran persekutuan atau persaudaraan yang rukun itu? Mari kita belajar dari Mazmur 133 yang menjadi bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mazmur 133 adalah sebuah mazmur siaran. Mazmur ini mengungkapkan tentang kerukunan kekeluargaan dari umat Allah. Ternyata dalam pengalaman hidup beriman, umat Israel selaku umat Allah menyadari bahwa yang terbaik dan terindah adalah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti yang dikemukakan dalam ayat pertama, yaitu sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Dalam ayat yang kedua dan ketiga, persaudaraan yang rukun itu diumpamakan dengan minyak di atas kepala Harun dan embun di gunung Hermon yang menyegarkan. Persaudaraan yang rukun juga disamakan dengan berkat. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, persaudaraan yang rukun disebut seperti minyak yang baik di atas kepala Harun yang meleleh ke janggut dan leher jubahnya. Di Israel minyak menandakan adanya kesukaan dan ketentraman. Minyak ini dikaitkan dengan harum. Itu berarti ada kelimpahan minyak urapan, dan kelimpahan minyak urapan menunjukkan betapa Tuhan berlimpah-limpah memberkati dan menguduskan umat yang diam bersama dengan rukun. Persaudaraan yang rukun itu diberkati oleh Allah dan dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui mereka. Persekutuan atau persaudaraan yang rukun adalah seperti embun gunung Hermon. Embun bermakna menyegarkan dan tanda adanya kehidupan. Sedangkan gunung Hermon adalah sebuah gunung tertinggi di daerah dekat Palestina. Puncak gunung ini ditutupi salju sehingga selalu ada embun di sana. Kondisi di gunung Hermon sangat berbeda dengan keadaan di sekitar
tandus dan kering. Nah, salju yang mencair dari Gunung Hermon atau embun Gunung Hermon inilah yang biasanya mengalir memberikan kesejukan dan kesegaran dari daerah-daerah sekitarnya yang tandus. Begitulah persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun itu selalu memberi kesejukan, kesegaran, dan menjamin hidup tiap-tiap anggota persekutuan, bahkan bagi orang-orang di luar persekutuan. Bagi kehidupan persekutuan seperti itulah Tuhan berkenan dan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk mewujudkan kehidupan persaudaraan yang rukun. Itu berarti keluarga Kristen menjadi persekutuan, menjadi teladan tentang hidup persaudaraan yang rukun. Persekutuan Kristen mestilah menyadari bahwa Allah mengutus persekutuan untuk melakukan pekerjaan Allah melalui aktivitas dalam persekutuan atau ikatan di tempat di mana kita bekerja. Itu berarti kita sedang bersaksi tentang Kristus. Tentulah kita tidak menginginkan kesaksian kita menjadi hambar atau percuma dan sia-sia karena kehidupan yang tidak rukun. Untuk itu, jadilah persekutuan yang rukun agar kesaksian kita menjadi manis dan berkenan bagi Allah dan manusia. Hiduplah saling mengasihi. Karena persekutuan akan mengalami berkat dan merasakan suasana surga. Tetapi juga orang-orang lain di sekitar persekutuan dapat merasakan kesegaran, kesejukan bagi embun Gunung Hermon yang mengalir. Dunia kita saat ini mengalami keadaan seperti daerah sekitar Gunung Hermon yang tandus dan kering. Dunia sedang membutuhkan sentuhan-sentuhan rohani yang menyejukkan dan menyegarkan. Ikatan keluarga dan ikatan-ikatan seperti yang ada di tempat-tempat tugas dan pengabdian kita ini dipanggil untuk menjadi embun Gunung Hermon bagi dunia di sekitar kita. Jadilah persekutuan yang menyejukkan dan menyegarkan. Ikatan keluarga, tempat di mana kita mengabdi, kita dipanggil untuk menjadi embun Gunung Hermon bagi dunia di sekitar kita. Mari kita menjadikan persekutuan ini persekutuan yang ada di dalam kelimpahan berkat dan kesejukan dalam hidup bersama. Untuk itu, Bapak Ibu atau rekan-rekan guru yang diberkati Tuhan, persaudaraan yang rukun itu antara lain sayang lain, kalau ada pertentangan itu biasa, supaya bisa lebih mengintrospeksi diri kita masing-masing. Yang kedua, saling menjaga satu dengan yang lain. Jika di luar sana ada orang yang menceritakan di antara kita bisa saling membela jika itu perlu. Persaudaraan yang rukun itu tidak saling menusuk satu dengan yang lain. Persaudaraan yang rukun itu tidak saling menjatuhkan. Persaudaraan yang rukun itu saling memaafkan dan mengampuni satu dengan yang lain. Persaudaraan yang rukun itu saling kompak. Persaudaraan yang rukun itu mendatangkan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita menjaga persaudaraan yang sudah kita bina ini supaya tetap rukun. Jika ada salah-salah kata, marilah kita bersama-sama saling membuka diri, membuka hati, mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Untuk memberikan persembahan syukur, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah.
Kristus tak berubah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya, selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa, darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, Ia hibur yang berduka. Puji namanya, puji namanya. Baik kemarin hari ini, baik kemarin hari selamanya, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Rekan-rekan yang berarti Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ada di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, di siang hari ini kembali selaku anak-anak Tuhan yang terpanggil di tengah-tengah kehidupan mendapat pendidikan selama kedua kali. Mulai dari pimpinan sekolah, para guru tata laksana, anak-anak didik, pemuka sekolah, orang tua siswa, kami datang mengaku hati menaikkan syukur dan terima kasih. Bapak begitu baik bagi kami, sudah menjaga kami melewati malam. Kami jangan berada di pagi hari tadi dalam melakukan setiap tugas yang kami menjalankan masing-masing. Terima kasih Bapa di surga atas ketubuhan penuh yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami Tuhan sudah boleh selamatkan, kami Tuhan sudah boleh memberikan begitu banyak berkat. Tuhan sudah boleh memberikan kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga kami bersama suami, istri, anak-anak, orang tua. Walaupun di dalam sebulan ini Tuhan banyak hal yang harus kami lalui, banyak penderitaan yang harus kami temui, tapi bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Dengan Tuhan kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang selalu berharap tidak akan pernah sia-sia dan percuma. Tangan Tuhan tetap akan menjamah, menyertai, akan menuntun kita semua yang berharap dan menaruh harapan penuh hanya kepada Dia Tuhan yang kami. Bapa di surga, di saat ini kami mau berdoa bagi kami selaku pimpinan sekolah. Tuhan ampuni kami karena di sepanjang bulan ini kami tidak hadir di lembaga ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Berikan kami kesadaran Tuhan, kesabaran melewati setiap persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Kami minta Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami supaya kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami selaku pimpinan sekolah di tempat ini dengan segala baik. Ampuni dan berkati kami Tuhan, layakan dan mampukan kami, kuduskan kami supaya kehidupan yang kami jalani ini bukan berkati oleh Bapa di surga. Berkati kehidupan rumah tangga kami, suami, anak-anak, cucu, orang tua, bahkan saudara-saudara kami, yang memang mereka juga menjadi penopang dan penyembangan juga bagi tugas dan pekerjaan kami. Bapa yang baik di surga, ke dalam tangan kasih kami datang dan menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab
yang Tuhan kembangkan dan percayakan kepada kami selaku pimpinan sekolah. Di saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi rekan-rekan guru kami dari kelas 1 sampai kelas 6, bagi rekan-rekan guru mata pelajaran yang ada bersama di saat ini, yang sudah pulang mendahulukan karena ada keperluan-keperluan lain, yang tidak sempat mengambil bahagian hari ini bersama-sama dengan kami karena halangan mereka Tuhan. Kami taruh seluruh kehidupan rekan-rekan guru ke dalam tangan kasih-Mu, minta Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang ada di pundak-pundak mereka. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, sukacita dan sejahtera bagi teman-teman guru yang dengan penuh kesadaran melakukan tugas dan tanggung jawab di tempat ini sebagai abdi negara dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa yang Tuhan percayakan untuk ada di tempat ini menimba ilmu. Bapa yang baik di surga, berikan kekuatan bagi rekan-rekan guru dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang begitu banyak Tuhan, supaya mereka senantiasa eksis untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Berkati setiap kehidupan rumah tangga teman-teman guru, bahkan tata laksana dalam tugas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga mereka bersama istri, bersama suami-suami mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka, Bapak, supaya mereka juga tetap menjadi penopang dan penyemangat dalam membantu akan rekan-rekan ini dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Diberkatilah seluruh tugas dan tanggung jawab daripada rekan-rekan guru, bahkan tata laksana ini Tuhan, agar ini juga dapat mendatangkan berkat dan sukacita dalam seluruh kehidupan pribadi mereka dan juga dalam menjadi berkat juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di surga, kami taruh seluruh kehidupan rekan-rekan guru ini, bahkan tata laksana dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan kami mau berdoa juga di saat ini bagi anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan menyertai dan memberkati setiap anak-anak didik kami. Tuhan kenal mereka dengan nama-nama mereka masing-masing. Diberkatilah anak-anak didik kami ini supaya mereka juga dapat menuntut ilmu untuk masa depan mereka juga kelak. Bapa di surga memberkati mereka yang sementara ada dalam penderitaan sakit. Bagi mereka yang acuh tak acuh dengan lembaga pendidikan ini, Tuhan berikan kesadaran bagi anak-anak kami. Biarlah hikmat penuhi, Tuhan penuhi bagi mereka. Roh Kudus senantiasa menuntun mereka supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang baik. Bukan saja untuk diri pribadi mereka, tapi untuk kehidupan orang tua mereka dan terlebih khusus mereka takut akan Tuhan. Bapa di surga, di saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan kehidupan daripada orang tua, anak-anak didik kami dengan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka yang selalu menopang pendidikan anak-anak terkasih ini yang ada di lembaga ini. Tuhan juga berikan kekuatan bagi orang tua dalam mengangkat setiap tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Bapa yang baik di surga, kami juga mau berdoa bagi ibu ketua komite, bahkan juga pengurus yang ada. Berkati mereka dalam bersinergi, bekerja sama dengan lembaga pendidikan ini Tuhan, untuk dapat membantu kekurangan yang ada pada lembaga pendidikan ini. Diberkatilah setiap usaha dan upaya yang sementara ini dilakukan oleh komite sekolah itu. Bapa yang baik di surga, kami menyerahkan juga lembaga ini yang di hari kemarin sudah dikunjungi oleh Dinas Pendidikan untuk mau membuat proposal bagi satu ruang guru dan juga satu ruang UKS, bahkan juga renovasi bagi kedua jamban yang rusak ini Tuhan. Kami minta Tuhan membuka jalan bagi kami supaya kami bisa berjumpa dengan Pak Okto dan beliau dapat membantu kami melihat lahan yang ada ini supaya dapat dimanfaatkan untuk menjadi bangunan-bangunan tersebut.
Bapa di surga, persiapan anak-anak didik kami dalam mengikuti setiap event-event atau lomba-lomba yang ada, baik itu juga relay maupun lomba olimpiade, bahkan juga lomba-lomba di tingkat kecamatan. Persiapkan anak-anak ini dengan baik, memberkati setiap pelatih, bahkan juga guru-guru pembimbing mereka. Kami juga mau berdoa menyerahkan siswa-siswi kami yang ada di kelas 6. Bapak Ari bersama anak-anak didik ini, Tuhan berkati mereka dengan setiap persiapan akhir yang sudah dipersiapkan oleh Pak Ari, supaya anak-anak didik ini boleh dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di akhir lembaga pendidikan di mana mereka menuntut ilmu. Bapa di surga, kami taruh seluruh kehidupan kami. Jika ada yang salah, Tuhan ampuni kami. Biarlah Tuhan gerakan hati-hati, batin, pikiran, perasaan kami. Berikan damai sejahtera dan sukacita. Jika ada yang salah-salah paham, Tuhan juga berikan pengertian baik bagi kami semua. Bapa di surga, ampuni kami jika di sepanjang 1 bulan ini banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami minta Tuhan ampuni kami. Lalu sebelum kami memasuki bulan yang baru di bulan Maret, kami minta Tuhan memberkati kami dan berikan berkat bagi kami, supaya apa yang akan kami lakukan di bulan yang baru ini dapat mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Bapa, ampuni salah dan dosa yang kami buat melawan kita dan kehendak-Mu. Lalu hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bukan saja ada kami di tempat ini, tapi masih ada lembaga pendidikan SD Negeri 1 Hayong. Kami juga mau berdoa kepada kehidupan lembaga SD Negeri 1 Hayong, berarti pimpinan sekolah, para guru, bahkan juga anak didik yang ada, supaya kebersamaan yang boleh terjalani ini boleh kami jaga dengan baik. Inilah ada minta doa kami Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan menyerahkan seluruh tingkat doa kami di saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita menjemput kita semua bangkit berdiri untuk mendengarkan Tuhan. Mari kita tidurkan satu tidur pujian. Dan jemaat 407, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi kami beribadah di saat ini. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami minta Tuhan jaga dan lindungi akan lembaga ini di 1 maupun SD 2. Namun sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami minta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua yang ada maupun yang sudah pulang mendahului kami, bahkan juga yang tidak sempat mengambil bagian di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Selamat siang teman-teman. Shalom. Shalom.